إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah, salah satu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Sayang sekali baik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ketika mendesak, hanya mereka ketika membutuhkan, hanya ketika tertimpa musibah. Padahal doa adalah salah satu bagian ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya banyak dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Rabb kalian telah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berlaku sombong dari beribadah kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Pada ayat tersebut, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada 3 perkara yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Yang pertama adalah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada kalimat ud'uni, mintalah kalian kepadaku. Tidak ada sebuah perintah melainkan itu adalah ibadah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang berikutnya adalah dengan kata ibadah, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berlaku sombong dari beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dari doaku, namun Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan bahwasanya itu adalah ibadah. Orang-orang yang mereka berlaku sombong dari beribadah kepadaku, yaitu berdoa kepadaku. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang mereka tidak berdoa kepada Allah dengan kesombongan. Innal ladzina yastakbirun 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berlaku sombong, yaitu adalah orang-orang yang mereka meninggalkan dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan kesombongan, sifat yang begitu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki daya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jati diri mereka dan seluruh apa yang mereka miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang mereka dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan-kejelekan yang terhindar dari diri mereka itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan ketika manusia mereka dalam keadaan fakir,
dalam keadaan membutuhkan pertolongan, namun mereka tidak meminta pertolongan kepada Zat yang Maha mampu memberikan pertolongan. Mereka dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta, namun mereka tidak meminta kepada Zat yang memiliki harta, sehingga pantas orang-orang yang mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebut mereka dengan kesombongan. Ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga telah datang sebuah bait syair yang mengatakan Allah yaghdab in tarakta su'alah wa bani adam hina yus'al yaghdab. Allah Subhanahu wa taala itu marah ketika seorang hamba meninggalkan untuk meminta kepadanya. Namun lain halnya dengan manusia, yaitu anak Adam, ketika mereka diminta justru mereka akan marah. Inilah perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala diminta, Allah Subhanahu wa taala akan semakin senang. Allah Subhanahu wa taala justru akan memberikan pahala kepada mereka. Namun sebaliknya, ketika manusia yang diminta sudah menjadi tabiat mereka, mereka tidak senang untuk banyak-banyak diminta. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, mengapa banyak di antara manusia mereka lalai daripada sebuah ibadah ini? Mereka malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara mereka yang mereka masih meragukan atas kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala miliki? Apakah mereka masih meragukan atas kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki? Telah datang sebuah hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari yang telah diriwayatkan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'a'taytu kulla insan mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul makhyata idza udkhila al-bahr." Wahai sekalian hamba-hambaku, seandainya ada dari orang yang pertama kali di antara kalian dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai ditegakkannya hari kiamat, mereka semua berdiri di salah satu lembah, kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua permintaan hamba tersebut dari kalangan jin dan manusia sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai ditegakkannya hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma naqasa dzalika mimma 'indi. Sama sekali tidak berkurang apa yang ada di sisiku, melainkan sebagaimana jarum yang dijelupkan di atas lautan. Sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan, lalu air yang menempel di jarum tersebut itu adalah seluruh permintaan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin ataupun manusia yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan karunia Allah Subhanahu wa taala masih seluas lautan. Itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali tidak berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka masihkah ada di antara kita yang meragukan atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Hanya saja perkara Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan jadilah, maka hal tersebut akan jadi. Demikianlah ayat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita saksikan dan sudah kita lihat apa-apa yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang mereka diberikan kekayaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka dijadikan miskin itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka sehat, ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka yang berbahagia, ada yang sedih, dan sekian banyak permisalan yang telah kita saksikan, dan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala.
Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Atau mungkin ketika seorang itu ia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ia ragu atas janji Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa dari hamba-hambanya, ketika hamba tersebut ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunaikan janjinya, sehingga ia bermalas-malasan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya ia yakin atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasti benar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan mengabulkan doa dari hamba-hambanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa tersebut. Maka tidak sepantasnya bagi seorang hamba meragukan atas janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu masih meragukan atas janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya, maka hamba tersebut dalam keadaan jahil. Hamba tersebut dalam keadaan bodoh. Ia tidak memiliki pengetahuan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya. Bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya. Telah datang sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laysa fiha ithmun wala qad'a rahmin illa ataahu Allah ihda thalath." Tidak ada seorang muslim yang ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pemutusan silaturahmi dan tidak ada perbuatan dosa di dalamnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa tersebut satu dari tiga perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, imma ayu ajjala lahu da'watah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan di dalam pengkabulan doa tersebut di dunia ini. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Opsi yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan simpan doa tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan kelak di yaumul qiyamah. Setelah hamba tersebut meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali. Di situlah Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang ia minta dahulu ketika di dunia. Wa inna ayyasrifa anhu min as-su'i mithlaha. Bisa jadi opsi yang ketiga, ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan palingkan hamba tersebut dari sebuah kejelekan yang semisal. Maka tidak ada lagi sebuah janji yang telah diingkari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memenuhi janji hambanya. Hanya saja siapakah di antara kita yang yakin atas janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayat muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebuah pemahaman yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala adalah pasti dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Maka disitulah hendaknya seorang muslim memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Di sisi lain, doa tersebut adalah sebuah ibadah yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dari doa seorang hamba tersebut. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk benar dan memperbanyak di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Laisa syai'un akramu indallah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Datang juga sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man a'jazun nas, man ajaza min ad-du'a."
Wa adkhalun nas man bakhila bis salam. Orang yang paling lemah adalah orang yang lemah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil di dalam mengucapkan salam. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika seorang muslim tersebut tertimpa dengan suatu musibah. Dan para anbiya dan rasul, mereka adalah suri tauladan kita, di mana mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kelebihan dari hamba-hamba yang lainnya. Namun ternyata mereka adalah orang-orang yang begitu gemar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita seorang hamba terlebih begitu lemah. Kita adalah manusia yang begitu lemah, senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa kita minta melainkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayat muslimun rahimani wa rahmakumullah jami'an, sedikit nasihat dan khutbah yang mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan semangat kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa, nas'alullah ayyajalana mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adama istaghfara. Allahumma fil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن ناصرهم. اللهم اقتلهم بددا. اللهم أحصهم عددا. اللهم مزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.